semuanya, kembali lagi di course Dasar-Dasar Public Speaking untuk Master of Ceremony. Bareng aku lagi, Rani Raj, dan di video kali ini kita akan mulai mengenali tentang Master of Ceremony. Kalau di video-video sebelumnya kita sudah belajar tentang komunikasi dan juga tentang public speaking, aku rasa teman-teman di sini sudah mulai paham ya apa sih kira-kira tujuan dari komunikasi dan juga public speaking. Nah, di sini kita akan mulai lebih praktis ke Master of Ceremony. Karena kalau kita ngomongin Master of Ceremony itu lebih spesifik lagi ya ke pekerjaan. Kita langsung next. Kira-kira kenapa sih orang-orang ini perlu Master of Ceremony atau MC? Mungkin supaya lebih singkat kita selanjutnya sebutnya MC aja ya. Mungkin seringkali profesi sebagai MC itu suka dianggap sebelah mata karena memang kita bukan star of the show gitu ya. Kita bukan bintangnya pada saat itu. Jadi kadang-kadang orang suka, kadang ada yang enggak ada MC, kadang ada yang sadar dan tidak sadar gitu ya. Tapi seberapa penting sih dan kenapa profesi sebagai MC ini diperlukan? Yang pertama, MC itu diperlukan untuk memulai, memandu hingga mengakhiri acara. Jadi kenapa MC itu penting? Karena dari awal sampai dengan akhir kamu akan melihat muka MC tersebut ya. Jadi acara tidak akan mulai kalau tidak dibuka oleh MC. Jadi memang MC ini dibutuhkan perannya dari awal acara sampai dengan akhir ya. Mulai dari pembukaan, lalu proses transisi setiap agenda, lalu mereka juga menghadapi kemungkinan-kemungkinan kondisi yang terjadi gitu ya di tengah-tengah acara sampai dengan menutup dan memastikan acara itu selesai. Selanjutnya, MC juga yang mengatur suasana acara baik secara emosional maupun secara intelektual. Maksudnya apa sih? Jadi di sini kalau teman-teman mungkin menyadari ya, acara itu banyak sekali range-nya. Mulai dari yang formal, semi formal, sampai dengan yang non formal. Semuanya punya tone acaranya masing-masing, punya mood acaranya masing-masing. Mereka harus membangun suasana yang sesuai dengan event tersebut. Contoh misalnya acaranya tentang penandatanganan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia. Tapi MC-nya moodnya santai atau ketawa-ketawa. Itu kan nggak cocok ya. Jadi ketika kita membawakan acara yang formal, maka MC itu bertugas, bertanggung jawab untuk membangun suasana dan mood dan tone acara yang sesuai dengan acara tersebut. Misalkan saya beri contoh, ketika Anda membuka acara perjanjian kerjasama antara negara A dengan negara B, Anda akan membukanya dengan selamat siang atau good morning ladies and gentlemen, welcome to bla 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 bla. Tidak mungkin dengan selamat pagi, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Itu mood yang dibangun akan berubah. Nah, lain ceritanya kalau kalian membawakan acara yang audiensnya anak-anak gitu ya. Tidak mungkin kalian membawakannya dengan selamat siang anak-anak sekalian. Tidak mungkin ya. Mereka akan lebih enjoy ketika kalian membawakannya selamat pagi anak-anak, adik-adik, apa kabar semuanya. Jadi kita memang punya tanggung jawab besar untuk membangun mood atau suasana yang sesuai dengan acara tersebut. Seperti itu ya. Jadi tugasnya memang penting sekali, tugasnya memang berat ya. Nah, kalau tadi kan secara emosional, bagaimana sih mengatur suasana secara intelektual gitu? Secara intelektual ini dimaksudkan dengan penggunaan tata bahasa yang digunakan oleh Master of Ceremony atau MC tersebut ya. Contohnya ketika kita membawakan acara untuk khalayak umum ya, mungkin kita tidak mengetahui level pendidikan mereka atau level intelektual mereka, maka kita disarankan atau sangat diharuskan menggunakan kalimat-kalimat yang mudah dipahami dibandingkan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang berlevel tinggi misalnya ya. Contohnya misalnya kita lagi ada di acara pesta rakyat ya, mungkin kita akan lebih nikmat ketika baiklah Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita happy yuk, kita seneng yuk. Gimana nih di sini Bapak dan Ibu sekalian mau dengerin siapa nih selanjutnya? Itu akan lebih mudah dipahami dibandingkan MC-nya menggunakan kalimat yang tinggi. Misalnya, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana perasaan Anda saat ini? Apakah Anda sudah bahagia? Itu kurang relate ya, kurang sesuai gitu dengan mood acara secara intelektual. Ketika kita mungkin membawakan acara yang bersifat high level ya, mungkin acara-acara pemerintahan atau acara-acara yang bersifat edukatif gitu ya, bersifat yang mungkin diselenggarakan oleh institusi-institusi formal, itu boleh sekali kita menggunakan kata-kata yang misalnya bahasa Indonesia yang formal ya, yang baik dan benar,
berdasarkan KBBI gitu. Jadi karena kita menyesuaikan dengan audiens yang datang, kita menyesuaikan dengan level intelektual mereka, kita menyesuaikan dengan educational background mereka, itu sangat disarankan untuk kita menggunakan bahasa yang rapi dan sopan dan juga resmi. Seperti itu. Nah, fungsi yang ketiga menurutku yang paling penting ya, ini fungsi MC untuk memastikan bahwa semua agenda tetap terlaksana dengan baik, lalu memastikan bahwa tiap transisi itu terjalan secara lancar dan tetap tepat pada waktunya. Untuk itu, biasanya MC sudah mempelajari acaranya, lalu mereka juga memahami bagaimana melakukan transisi dengan baik tanpa mengambil waktu yang cukup banyak gitu ya. Serta tetap menjaga juga acara berlangsung dengan tepat waktu. Ini biasanya kadang-kadang ketika secara praktiknya ya, ini sulit sekali karena kadang-kadang agenda yang sudah kita susun itu pada kenyataannya, pada saat acara tidak berjalan sebagaimana waktu yang kita alokasikan. Jadi seringkali MC memutar otak bagaimana nih caranya supaya acara tetap on time. Nah, bagaimana caranya dan teknisnya seperti apa kita akan bahas di video selanjutnya. Untuk itu buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap stay tune di video dan sampai ketemu di video berikutnya.